Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak dalam bermasyarakat. Akhlak merupakan salah satu dari 3 kerangka dasar ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Di samping 2 kerangka dasar lainnya, akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan akidah dan syariah. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama Islam itu selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut dengan akhlakul karimah. Akhlakiyah atau moralisme menjadi karakter Islam karena akhlakiyah merasuk ke dalam semua eksistensi Islam dan dalam semua ajarannya sampai kepada akidah, ibadah, muamalah, serta masuk ke dalam politik dan ekonomi. Pengertian akhlak dilihat dari sudut pandang bahasa. Akhlak berasal dari bahasa Arab dan dalam bentuk jamak dari kata khuluq. Khuluq di dalam kamus Al-Munjid berarti budi pekerti, perangi, tingkah laku atau tabiat. Makna akhlak secara terminologis menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Dalil-dalil tentang akhlak. Yang pertama yaitu innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Yang kedua yaitu hadis Nabi dari Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pembahasan akhlak dalam masyarakat. Pada prinsipnya ada 3 bahasan pokok terkait dengan pembinaan akhlak mulia dalam berhubungan antar sesama manusia. Bahasan pertama terkait dengan akhlak manusia terhadap diri sendiri. Akhlak ini bertujuan untuk membekali manusia dalam bereksistensi diri di hadapan orang lain dan terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kedua terkait dengan akhlak manusia dalam kehidupan keluarganya. Akhlak ini bertujuan membekali manusia dalam hidup di tengah-tengah keluarga dalam posisinya masing-masing. Dan bahasan ketiga terkait dengan akhlak manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak ini membekali manusia bagaimana bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat dengan baik dan tetap berpegang pada nilai-nilai akhlak yang sudah digariskan oleh ajaran Islam. Secara khusus, bentuk-bentuk akhlak mulia di masyarakat ini dapat dilakukan dengan cara 1. Menyayangi yang lemah, 2. Menyayangi anak-anak yatim, suka menolong, bersifat pemurah dan dermawan, melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, menaati ulama dan ulil amri, bersifat toleran, sopan dalam bepergian, dalam berkendaraan, dalam bertamu dan menerima tamu, dalam bertetangga, dalam makan dan minum, dan dalam berpakaian serta berhias. Batasan dalam akhlak bermasyarakat. Etika merupakan ajaran universal dari semua agama, dan dalam etika terhadap umat beragama, Islam memberikan batas-batasan khusus seperti tidak boleh mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka yang non-muslim, karena pada dasarnya pernikahan beda agama dilarang dalam Islam. Yang kedua, tidak memberikan salam kepada mereka karena kata salam identik dengan budaya muslim yang sangat khas dan sebagai pembeda dari budaya non-muslim. Ada baiknya apabila bertemu dengan mereka diganti dengan saling menanyakan kabar saja. Yang ketiga, tidak meniru cara-cara mereka sebagaimana hadis Nabi SAW, bukan termaksud golongan kami, siapa saja yang menyerupai selain kami. Solusi terciptanya hubungan silaturahmi yang baik antara umat beragama. Hidup beragama berarti hidup dalam keteraturan dan terhindar dari kekacauan. Hidup yang damai dan teratur merupakan dambaan setiap umat manusia. Agama diturunkan untuk membawa kemaslahatan bagi manusia. Agama-agama mendukung terciptanya kedamaian dan toleransi. Kekacauan yang terjadi atas nama agama akan memunculkan stigma negatif terhadap pemeluk agama atau bahkan agama tersebut. Toleransi antar umat beragama merupakan dambaan setiap negara, sehingga toleransi menjadi visi pembangunan keagamaan di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Akhlak atau budi pekerti merupakan hal yang paling penting dalam agama, ideologi, dan ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan tanpa dilandasi dengan akhlak yang baik hanya akan melahirkan orang-orang yang pandai saja, sedangkan ilmu pengetahuan yang berlandaskan akhlak yang baik akan melahirkan orang-orang yang insya Allah bijak. Pada hakikatnya, kunci untuk menciptakan kedamaian umat manusia dan terciptanya masyarakat madani di muka bumi ini bukan terletak pada agama seseorang atau kebesaran agama sekelompok orang, melainkan terletak pada tegaknya akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari unit KKN 236 Universitas Islam Indonesia. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Ibu tentang pembuatan video kami dalam video divisi dakwah dengan tema akhlak dalam bermasyarakat. Bagaimana pandangan Ibu terhadap pembuatan video kami dan materi-materi yang terkandung di dalamnya? Dan apakah video ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan sekitarnya atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan yang disampaikan oleh dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang dalam hal ini tugas yang diberikan kepada mereka itu pembuatan video tentang akhlak bermasyarakat. Ya, menurut kami dari pihak pendidikan sangat mendukung karena para generasi muda saat ini yang mereka tonton hanyalah hal-hal yang tidak berbau pendidikan. Jadi selama video yang mereka buat itu bagus, selama video itu mendidik, mengarahkan ke hal-hal yang baik, ya itu bagus dan kami sangat meresponnya, karena sebagai generasi Islam ya memang kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan sesama muslim. Kalaupun video itu ditonton oleh mereka yang bukan muslim, ya itu malah lebih bagus. Jadi kami dari masyarakat mungkin ya sangat merespon selama tontonan ini sifatnya mendidik, ada sarana-sarana pendidikan yang membangun, yang mengarah kepada hal-hal yang baik, yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, ya itu tidak masalah buat kami dan malah respon kami bagus, karena kalau bukan kita yang merubah karakter generasi muda bangsa ini, siapa lagi gitu. Jadi kami juga berharap kepada para mahasiswa secara keseluruhan supaya bisa mengeluarkan karya-karya karya-karya yang membangun, yang bagus, yang bermanfaatlah di masyarakat. Barangkali itu pendapat saya, dan lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.